Ada taharah di agama-agama yang lain, tapi tidak sesempurna seperti agama Islam. Kalau jenggot, apabila dia lebat, dia wajib untuk membasahi luarnya. Maksudnya dia kenakan air luarnya. Nah, adapun dalam jenggot ini disunnahkan untuk dicuci dengan sela-sela jari. Kalau misalnya jenggotnya itu sedikit, ya bisa dihitung. Nah, itu wajib dicuci semuanya, luar dan dalamnya. Nah. Keenam, mencuci kedua tangan hingga siku, dimulai dari ujung jari jemari hingga di atas siku sedikit. Dalam bahasa Arab dinamakan apa nih? Dengan adud. Adud. Nggak pakai tatanya? Enggak, pakai dal, adudat. Adud. Dinamakan adud, yaitu bagian di atas siku sedikit sebanyak 3 kali. Hal ini sebagaimana dalam hadis, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mencuci kedua tangannya hingga sampai ke atas siku sedikit. Hadis riwayat Dawud Tirmidzi. Menghilangkan semua yang dapat menghalangi air ke tangan, seperti cat dan yang lainnya. Nah, itu mencuci tangan sampai siku itu dimulai dari ujung jari sampai kepada adud. Adud itu di atas siku sedikit. Ya, jadi tangan ini dalam bahasa Arab ada bagian-bagiannya. Ya, ada kaf. Kaf itu dari ujung jari sampai sini. Ada zira. Zira itu sampai siku. Atasnya siku itu namanya adud. Ya, karena disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Tirmidzi, ghasala yadayhi hatta ashra'a ila adud. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencuci kedua tangannya sampai kepada adud di atas siku. Sedikit untuk memastikan kalau siku itu semuanya terkena air. Bisa dipahami ini ya? Ya. Nah, ini bahasa Arabnya adud, ya, sampai di atas siku sedikit, dan ini dilakukan 3 kali. Kemudian memastikan menghilangkan semua hal, ya, baik di tangan, di kaki atau yang lainnya, dari terhalangnya air mengenai kulit, seperti mungkin cat atau yang lain-lainnya. 6. Dan mesti dicabut kecuali kalau dia memang sakit. Kalau memang dia sakit, ada luka, nggak apa-apa dia pakai, ya. Tapi kalau misalnya memang nggak ada luka atau udah kering, kemudian dia pakai, nah itu dikhawatirkan menghalangi air untuk terkena kulit. Dan biasanya umumnya orang pakai itu sakit apa enggak? Ya, karena sakit, ya. Kalau sakit, kecuali kalau gaya-gayaan ya, atau pura-pura sakit. Ya. Nah, dan juga kalau orang tangannya buntung atau yang lainnya, maka dia mencuci sesuai dengan ujung dari tangan yang dia miliki. Sebagaimana firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. Dan juga apabila ada anggota badan yang sakit yang tidak boleh terkena air, maka dia jangan terkenakan air. Dia misalnya anggap ininya luka, maka jangan dikenakan air, tapi sisanya dia kenakan air. Ya, sisanya dia kenakan air. Setelah dia mencuci tangan dari ujung tangan sampai siku atau adud, nah dia ngambil air lagi, tapi bukan mengambil seperti mencuci. Cukup dia basahi kedua tangannya, kemudian dia basuh kepala dan telinganya dengan air baru lagi. Bukan air yang dia pakai untuk mencuci tangan dan sampai siku. Ya, maksudnya air baru di situ dia basahi kembali tangannya. Nah, ya sebagian ulama juga menyunahkan untuk mengambil air lagi ketika ingin mencuci telinga, sebagaimana perbuatan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala. Tapi kalau dia cukupkan, dia ambil sekali, dia cuci kepalanya dari depan ke belakang, dari belakang kemudian ke depan lagi, kemudian langsung dia mencuci telinga, dari telunjuk untuk membersihkan dalam telinga dan luar jempolnya untuk di luar daun telinga, itu semuanya 1 kali, itu sah. Ya. Karena membasuh bukan mencuci, cukup 1 kali. Dan ini menunjukkan subhanallah, sempurnanya syariat Allah Azza wa Jal. Semua anggota tubuh dibersihkan ketika hendak sholat, tidak ada yang terlewat secara zahir, ya. Secara zahir semuanya bersih. Makanya ada taharah di agama-agama yang lain, tapi tidak sesempurna seperti agama Islam.
Jadi sebagian ulama juga memberikan hikmah. Kenapa kok anggota tubuh yang dicuci itu nggak semuanya, hanya kayak kepala, wajah, tangan, kaki. Sebagian berusaha untuk memberikan hikmah karena anggota tubuh ini yang paling banyak berbuat dosa. Tangan, kaki, mata, telinga, lisan, yang paling banyak jatuh di dalam perbuatan dosa anggota badan tersebut. Maka dibersihkan sebelum dia bermunajat kepada Allah, dan banyak dibersihkan agar banyak mengampuni dosa-dosa dia. Nah, yang kedelapan, mencuci kedua kaki hingga mata kaki sebanyak 3 kali. Nah, ini semuanya idealnya, ya, gabungan antara syarat, rukun, dan sunnah. Makanya semuanya 3 kali kecuali satu yang sekali apa? Kepala dan telinga, semuanya 3 kali. Ya, dan ini semuanya sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mungkin ini masih ada beberapa revisi, juga disunnahkan didahulukan sebelah kanan sebelum kiri. Ya, nah.